Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kita akan membahas metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum, dan kemudian teman-teman di mata kuliah ini kita sambil menunggu teman-teman yang lain karena hari ini hari kesaktian Pancasila dan saya harus pakai seragam Korpri pada pagi hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berdiskusi banyak mengenai ilmu hukum teman-teman. Saya ucapkan Azalia, Kijul, selamat bergabung. Elian, selamat bergabung. Aziz, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Aziz. Mas Alif, makasih Arsil. Mas Alif Arsil, makasih Mas Alif. Halo, selamat pagi. Mas Bagas Satria, selamat datang juga Mas Bagas. Teman-teman, kita pada hari ini kita bahas masalah metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum, yang mana nanti kita akan menyambung ke presentasi kelompok 1 tentang hukum alam. Dan kemudian teman-teman kita akan memperdalam diskusi di WA Group. Maka kemudian izinkan saya untuk mempresentasikan terlebih dahulu materi saya teman-teman di mata kuliah Logika Penerapan Hukum pada pagi hari ini teman-teman. Dan kemudian kita bisa tanya jawab tentang materi saya. Setelah itu kita bisa lanjut ke diskusi. Diskusi nanti presentasi kelompok 1 untuk mempresentasikan makalahnya. Dan kemudian nanti tanya jawab bisa tulis di kolom komentar dan kita perdalam di WA Group teman-teman. Oke, saya sapa teman-teman terlebih dahulu. Arvina Hafiza, selamat pagi. Selamat pagi Arvina, makasih Arvina, apa kabar? Kapan kita diskusi Deep Sesio lagi? Arvina, Deep Sesio kan menarik diskusinya itu. Kapan kita diskusi lagi Arvina? Assalamualaikum Pak, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bagas. Oh iya, teman-teman hari besok kita acara KPPU dengan Pak Martoyo sebagai materi. Jangan lupa teman-teman hadir. Dan kemudian kita hari Jumat diskusi dengan KPK. Dengan Pak Budi. Kebetulan Pak Budi itu bagian kerjasama KPK. Hari ini banyak pegawai KPK itu mundur dari KPK akibat Undang-Undang 19 tahun 2019 itu diketok. Maka kemudian banyak pegawai KPK mundur. Saya momennya di headline TV, headline media massa tentang pernyataan Febri Diansyah. Karena dia pegawai KPK yang mundur dan kemudian membuka tabir KPK itu dampak setelah revisi undang-undang. Nanti teman-teman bisa bergabung di diskusi kompres dengan hari Sabtu jam 9 pagi di Zoom. Kalau kalau teman-teman tidak sibuk bisa diskusi banyak, tanya-tanya. Kalau teman-teman maknanya kalau banyak pegawai KPK mundur berarti teman-teman bisa menjadi pegawai KPK. Tinggi loh KPK itu. KPK itu lembaga negara loh. Jadi teman-teman ada peluang nanti tanya-tanya bagaimana kemudian trik menjadi pegawai KPK. Informasi dari Pak Budi teman-teman. Halo Mas Dani. Pegawai KPK mundur Pak Basuki, tapi jangan dianggap dia tuh mundur Pak Basuki. Kata Pak Budi kemarin. Pegawai KPK itu banyak masuk BUMN karena digaji BUMN lebih tinggi daripada KPK katanya Pak Budi. Itu nanti teman-teman bisa diskusi banyak dengan Pak Budi dari KPK besok hari Sabtu. Kalau besok Jumat kita diskusi dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu teman-teman HES nanti bisa memperdalam, ataupun teman-teman yang mungkin passionnya di pemberantasan korupsi juga bisa ikut tanya menjalin relasi hubungan bagaimana bisa menjadi pegawai KPK. Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu alaikum wa alihi akhranam. Rabbun karim wa antahtu khuluqin adim fasya'lana indal karim amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman yang hadir pada live pagi hari ini, khususnya Mas Alif Arsil sebagai koordinator kelas yang alhamdulillah makasih komunikasinya yang baik Mas Alif. Dari pertama kita bertemu sampai kita pertemuan yang keempat pada pagi hari ini. Kita hari ini teman-teman, halo Pak Haji Rahmat. Arvina Hafiza meluncur menjadi pegawai KPK. Arvina, kapan kita diskusi Disepsio lagi? Karena menarik itu Disepsio itu. Oke, teman-teman maaf, kita kembali pada fokus saya tentang logika penalaran hukum. Logika penalaran hukum fokus saya pada pagi hari yakni metodologi ilmu hukum. Metodologi ilmu hukum itu menjadi hal yang cukup kita pertanyakan karena ada aliran yang mana aliran CLS namanya Critical Legal Studies, yang mana Critical Legal Studies itu melihat kelompok Critical Legal Studies itu melihat bahasanya hukum merupakan produk politik. Apakah hukum itu berdiri sendiri? Apakah hukum berdiri sendiri ataupun
hukum itu masih memerlukan ilmu-ilmu di luar hukum. Karena setiap ilmu itu mempunyai disiplin ilmu masing-masing, teman-teman. Setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Termasuk ilmu hukum mempunyai disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu ya. Jadi cara menafsirkan ilmu hukum sama ilmu kedokteran, ilmu ekonomi itu berbeda-beda. Setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu masing-masing, teman-teman. Contoh, kalau teman-teman itu bicara agama, agama itu teman-teman, agama ada syariat, ada hakikat. Tidak serta-merta kita bisa mencampur adukkan antara hakikat dan syariat. Karena hakikat mempunyai disiplin ilmu hakikat, tasawuf, tasawuf mempunyai disiplin ilmu tasawuf, dan syariat mempunyai disiplin ilmu syariat. Dalam bidang agama. Dalam bidang hukum umum, hukum mempunyai disiplin ilmu hukum. Yang menjadi keperkembangan, karena hukum adalah produk politik. Karena hukum merupakan produk politik, maka kemudian apakah hukum itu berdiri sendiri, dia itu adalah murni hukum, peraturan perundang-undangan, ataukah teman-teman hukum itu masih memerlukan ilmu-ilmu, disiplin ilmu dari di luar hukum, baik itu ilmu ekonomi, ilmu filsafat, ataupun ilmu fisika kimia dan ilmu kesehatan. Karena hampir kalau kita lihat segala hal, kalau kita dulu itu awal mula kita berkembangnya hukum privat adalah bicara masalah hukum perdata internasional, karena ada hubungan sebab akibat orang itu berpindah negara, dan kemudian berkembang, teman-teman. Ternyata tidak cuma bicara perdata, hukum kemudian berkembang menjadi pidana, hukum berkembang menjadi tata usaha negara, hukum berkembang menjadi konstitusi, yang mana kemudian mereka memerlukan bagaimana menafsirkan undang-undang, peraturan yang produk politik tadi, dan kemudian bagaimana cara menjalankannya. Karena undang-undang itu alat, bagaimana cara kita menjalankan. Contoh, kita punya arit di sini, teman-teman. Kita punya pisau. Teman-teman. Atau punya arit lah. Kita berpikir, aritnya gunanya untuk apa? Arit gunanya untuk membacok, apa untuk cari rumput, atau kemudian dia gunanya cuma untuk hanya untuk pajangan. Hukum itu alat. Apakah alat tadi, pisau tadi itu hanya untuk kita pajangan, apa kita untuk bacok, atau untuk kita gunanya lain? Konsepnya, teman-teman, hukum pun sama. Hukum itu kita bicara peraturan perundang-undangan, bagaimana kemudian hakim, kita mungkin kalau berprofesi sebagai hakim, bagaimana kemudian hakim tadi itu bisa menjalankan peraturan perundang-undangan, pasal-pasalnya sesuai dengan kultur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kemudian hampir semua, kalau kita bicara KPK tadi itu, KPK, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi itu banyak mundur anggota KPK? Informasi yang saya dapat 37 anggota KPK itu mundur. Tapi kita akan memperdalam diskusinya tanggal hari Sabtu ya, teman-teman. Teman-teman bisa tanya tersebut. Dan kembali pada materi saya. Kenapa KPK banyak mundur? Karena dampaknya, teman-teman, di Undang-Undang 19 tahun 2019 itu mengharuskan pegawai KPK itu untuk beralih menjadi ASN. Mereka aktivis. Kalau mereka beralih ke ASN, berarti maknanya mereka harus taat pada pimpinan, Mas Alif. Mereka harus taat pada pimpinan. Dan di situ kemudian mereka menganggap kalau taat pada pimpinan, mereka kemudian tidak bisa loyal pada nilai-nilai tentang anti korupsi. Dan mereka melihat kemudian di BUMN masih memerlukan mereka. Dan mereka kemudian ambil. Banyak yang pindah dari besar loh, gaji KPK itu besar, teman-teman. Mungkin yang dengar saya mungkin nanti bisa tanya Pak Budi ya. Gaji KPK besar sekali, teman-teman. Baru aja 25 juta di Jakarta. Dan itu cukup besar, termasuk KY, teman-teman. Dan itu kemudian, karena apa fondasinya? Semua lembaga negara itu menggunakan undang-undang dan pasal. Dan kita hari ini bicara metodologi ilmu hukum pada materi lagi, teman-teman. Kalau kita bicara ilmu hukum, teman-teman, kan kita lihat hukum tadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan kemudian karena hukum itu adalah produk politik, keputusan dari politik yang dibuat oleh legislatif, yang dibuat oleh DPR, teman-teman, apakah kemudian waktu menjalankan undang-undang yang produk politik tadi itu, peraturan tadi itu, apakah hukum
peraturan tadi berdiri sendiri atau kemudian mereka masih memerlukan disiplin ilmu lain. Di sini kemudian metodologi ilmu hukum dibagi menjadi dua, teman-teman. Pertama, ada yang disebut adalah metodologi heteronom. Yang kedua, yakni adalah metodologi otonom. Metodologi ilmu hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metodologi heteronom. Yang kedua adalah metodologi otonom. Oke, saya jelaskan satu persatu, teman-teman. Kalau yang dinamakan dengan metodologi heteronom itu maknanya yakni adalah ilmu hukum itu merupakan ilmu hukum, disiplin ilmu hukum yang masih memerlukan disiplin ilmu lain untuk menerjemahkan ilmu hukum. Ilmu hukum dalam konsep metodologi heteronom itu, teman-teman, ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu hukum masih memerlukan disiplin ilmu lain seperti ilmu biologi, ilmu linguistik, karena kita bicara tata bahasa kan ada linguistik di situ. Ada linguistik, hermeneutika, penafsiran hukum. Linguistik, teman-teman. Metodologi pertama adalah heteronom itu ilmu hukum, disiplin ilmu hukum itu masih memerlukan disiplin ilmu lain seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu logika, kemudian ilmu linguistik tata bahasa, ilmu linguistik tata bahasa, karena kan bahasa hukum adalah bahasa tulis, bukan bahasa lesan. Otomatis di tata bahasa itu perlu kita terjemahkan diksinya. Contoh di undang-undang itu ada yang namanya diganti, dicabut, dan diubah. Undang-undang itu ada tiga diksi. Dalam linguistik itu ada yang dinamakan dengan dicabut, ada yang dinamakan dengan diganti, dan ada yang dinamakan dengan diubah. Tiga makna undang-undang ini aja, dicabut, diganti, diubah, itu berbeda, teman-teman. Penafsiran berbeda. Lah, itu kemudian hukum masih memerlukan ilmu linguistik sebagai penopang adanya penafsiran hukum. Kemudian selain ilmu linguistik ada ilmu sosiologi. Ada ilmu sosiologi, ilmu yang bicara tentang masyarakat di situ. Dan juga ada yang dinamakan dengan ilmu ekonomi. Dalam metodologi heteronom itu, heteronom melihat hukum itu perlu ilmu lain, disiplin ilmu lain untuk lebih bagaimana bisa menggunakan hukum itu dengan sebaik-baiknya, bisa dimanfaatkan di masyarakat. Maka perlu ilmu lain untuk bisa menerjemahkan hukum, teman-teman. Termasuk ada ilmu linguistik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan juga ilmu matematika itu diperlukan di sini. Maka kemudian hari ini dalam mata kuliah kriminologi, teman-teman pernah ikut mata kuliah kriminologi? Dalam mata kuliah kriminologi, teman-teman, Mas Alif, Rian Nur, dalam mata kuliah kriminologi itu, walaupun teman-teman tidak dipidana, dimaknanya adalah seorang melakukan tindak kriminal dikarenakan ada faktor ekonomi. Konsep dari kriminologi itu dimaknai adalah orang melakukan tindak pidana kriminal, entah pencurian, entah itu yang lain-lain, karena ada dorongan faktor ekonomi di belakangnya. Maknanya, termasuk korupsi kan faktor ekonomi. Karena dia nggak puas orang itu. Orang-orang nggak gampang puas. Sudah punya istri satu, mau istri dua, gitu kan. Mas Alif, kalau Mas Alif belum nikah, mungkin rasakan. Udah punya pacar satu, punya pacar dua, gitu kan. Mungkin kalau udah nikah satu, mau nikah dua. Udah punya dua, mau nikah tiga, gitu kan. Namanya orang nggak ada puasnya. Sudah punya HP satu, beli HP satunya. Udah punya motor, ingin beli mobil, gitu kan. Namanya orang nggak ada puasnya di situ. Maka kemudian dalam mata kriminologi itu, hukum itu, ilmu hukum tindak pidana ekonomi disebabkan karena faktor ekonomi. Maka metodologi ilmu heteronom ini yang digunakan. Hukum tidak bisa berdiri sendiri, masih perlu disiplin ilmu lain dalam pelaksanaannya, teman-teman. Sehingga ilmu hukum itu hanya dapat sebagai ilmu pengetahuan, teman-teman, dengan menggunakan metodologi ilmu yang sudah ada, cara penggunaannya, pendekatan disiplin ilmunya. Hukum tetap berjalan, peraturan perundang-undangan, tapi dengan pelaksanaannya dalam metodologi heteronom ini, teman-teman, memerlukan disiplin ilmu lain di sini, teman-teman. Termasuk adanya analisis filsafat hukum.
kita dalam hukum terbagi menjadi tiga. Pertama adalah filosofis, kedua adalah teoretis, ketiga dogmatis. Pertama filsafat hukum, kedua adalah teori hukum, ketiga itu kemudian yang disebut dengan apa teman-teman? Dogmatik hukum. Filsafat hukum dia melihat bagaimana filosofisnya, mengapa harus ada peraturan tersebut. Kemudian muncul tanggapan setelah filosofis, ada teoritis. Teori yang mengenalkan tentang ada teori keadilan, ada teori kepastian hukum, ada asas di situ. Dan kemudian dogmatik hukum. Apa dogmatik hukum, teman-teman? Dogmatik hukum itu merupakan apa yang dikatakan undang-undang, Mas Alif, untuk lebih menerjemahkan dari filsafat dan juga teoritis di sini. Ini analisis filsafat hukum, teman-teman. Analisis filsafat hukum ini digadikan menjadi dua hal metodologinya. Pertama adalah gunakan linguistik, yang kedua adalah logika. Dalam penggunaan kan kita metodologi heteronom ini ada pertama gunakan analisis filsafat hukum. Pertama, kalau analisis filsafat hukum, metodenya dalam bagian heteronom, teman-teman, mereka menggunakan linguistik tata bahasa, barang siapa, linguistik barang siapa, kemudian sui generis, kemudian konflik norma, kan itu bahasa linguistik tata bahasa, teman-teman. Maka bahasa hukum Mas Alif dengan bahasa masyarakat ataupun bahasa Rian Nur berbeda di sini. Nah, bagi Mas Ridho, bahasa hukum berbeda sekali, teman-teman. Di situ perkembangan hukum yang kita pahami, bahasa hukum tadi memerlukan ilmu linguistik untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan hukum tadi itu. Dan itu kemudian ada yang dinamakan kemudian adalah setelah itu ada logika. Logika tadi apa menurut logika? Mengapa itu bisa terjadi? Filsafat kan menggunakan logika berpikir. Maka kalau teman-teman bicara Rocky Gerung, diksi yang diucapkan Rocky Gerung itu sangat kena sekali. Kayak ucapan dari Rocky Gerung itu adalah orang yang gunakan PowerPoint itu adalah orang yang gunakan PowerPoint itu menunjukkan bahwasanya dia tidak punya power dan tidak punya poin gitu. Diksi yang digunakan kalau di YouTube teman-teman lihat itu Rocky Gerung itu. Rocky Gerung kan berbicara tidak gunakan PowerPoint, dia langsung bicara saja. Dan dia kemudian Rocky Gerung mengucapkan kemudian, karena dia bahasa diksi linguistiknya Rocky Gerung bagus, teman-teman. Rocky Gerung mengucapkan orang yang gunakan PowerPoint itu adalah orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Ucapan Rocky Gerung itu wow gitu, kena teman-teman. Dan itu betul. Itu betul teman-teman. Dan ucapan Rocky Gerung kena gitu kan. Orang yang itu adalah bahasa apa? Linguistik dan logika, filosofis. Orang kalau gunakan PowerPoint berarti orang itu tidak punya power dan tidak punya poin, kata Rocky Gerung. Dan itu adalah bahasa yang gunakan linguistik, teman-teman, tata bahasa. Dan kita waktu ucapan wow gitu. Dalam bahasa pondok namanya mantek. Ilmu tata bahasa. Maka semakin kecil orang itu berbicara, tapi maknanya lebih tinggi, maka manteknya bagus, teman-teman. Pak Basuki, apa kita perlu belajar itu? Perlu, teman-teman, untuk kita bisa komunikasi. Maka mata kuliah, teman-teman harus bisa komunikasi. Berbicara, teman-teman di sini. Maka konsep komunikasi tadi kan seimbang. Dalam konteks komunikasi harus seimbang. Maknanya gini, teman, untuk lebih bermudah teman-teman bisa memahami. Orang-orang bisa mendekati perempuan atau teman mendekati wanita yang Anda sukai, yakni dengan seimbang. Cara bicara seimbang. Kalau dia hobinya apa, kan kita pendekatan dengan orang kita sukai. Orang kita sukai adalah menyeimbangkan apa hobi dari orang kita sukai, teman-teman. Hobinya sepak bola, kita suka sepak bola. Hobinya naik motor, kita naik motor. Hobinya jalan-jalan, kita jalan-jalan. Maka kalau hobinya itu seimbang, itu nyambung gitu. Dalam komunikasi itu. Dalam komunikasi nyambung. Termasuk dalam bidang karir. Teman-teman kalau punya komunikasi yang bagus, berbicara yang bagus, teman-teman tahu nggak orang-orang itu komunikator atau public komunikator yang bagus adalah teman-teman bisa 3 menit, 4 menit mendapatkan seseorang adalah lihat apa yang mereka sukai. Maka apabila teman-teman mengetahui apa yang mereka sukai, analisis apa yang mereka sukai, teman-teman
cepat sekali dapat klien, dapat teman gitu. Karena menyeimbangkan kesukaan itu teman-teman. Komunikator kan itu. Public komunikator yang baik. Waktu itu saya waktu itu ngikuti Pak JK teman-teman, ngikuti Pak JK. Pak JK itu bilang gini kemudian, kenapa sih Zidane itu ditunjuk oleh Materazzi? Zidane itu menunduk Materazzi. Mengapa Zidane sangat marah? Padahal Zidane itu adalah orang yang sangat sabar, orang yang tidak pernah dapat kartu merah. Mengapa Zidane itu kok bisa marah pada Materazzi? Apa yang diucapkan Materazzi, teman-teman? Teman-teman tahu nggak apa yang diucapkan Materazzi? Mohon maaf ya di sini ya. Ini bahasa Google-nya. Mohon maaf kalau teman-teman kurang berkenan. Kata Materazzi pada apa namanya? Pada Zidane waktu itu, anu kamu itu tidak sebaik anunya orang Italia. Wah, tersinggung teman-teman. Orang Italia digitukan tersinggung, pemain bola digitukan tersinggung teman-teman. Di situ saking marahnya Zidane gitu loh. Orang bola seperti itu teman-teman. Apalagi ada Mas Najib yang suka bola ini. Mas Najib mungkin kita bermain bola sabar, tapi kalau ada ucapan yang menyinggung privasi seseorang, itu mungkin akan marah. Oke, kembali pada materi teman-teman. Dalam bidang metodologi heteronom di sini. Kita dalam bahasa hukum tadi, hukum masih memerlukan konsep metodologi heteronom, hukum masih memerlukan ilmu linguistik dan juga ilmu logika. Paham metode heteronom? Itu 6 aspek teman-teman. Pertama, keamanan. Hukum harus melindungi keamanan. Kedua, hukum harus melindungi institusi sosial, keluarga, agama, kelompok masyarakat itu. Ketiga, moralitas. Moralitas apa? Moral masyarakat di situ. Kedua, keempat adalah properti masyarakat. Kelima, perkembangan ekonomi. Hukum harus melindungi perkembangan ekonomi, teman-teman. Tidak bisa tuh kita kemudian mengajarkan ekonomi. Terakhir kemudian budaya politik serta perlindungan kehidupan manusia. Hukum harus melindungi ini. Karena teman-teman yang disebut dengan konsepsi metodologi heteronom di sini, metodologi heteronom. Selanjutnya teman-teman, ada yang disebut dengan metodologi sistem hukum otonom. Hukum otonom itu yakni hukum itu berdiri sendiri, disiplin umum hukum berdiri sendiri tanpa memerlukan disiplin ilmu lain. Karena hukum itu apa yang dikatakan undang-undang itu yang kemudian dijalankan. Dia tidak perlu kemudian dalam konsep otonom ya, otonom. Kita perlu memahami heteronom dan otonom. Pak Basuki di Indonesia bagaimana? Indonesia menggunakan dua-duanya teman-teman. Karena itu adalah ilmu. Baik heteronom, metodologi heteronom dan otonom itu merupakan sama-sama ilmu teman-teman di sini. Konsep heteronom yang memerlukan disiplin ilmu lain berbeda sama otonom. Metodologi epistemologi kan epistemologi kan metode, ada namanya epistemologi hukum, metode memahami hukum kan gitu kan, Bang. Metode memahami hukum ada heteronom dan ada otonom. Kalau tadi kita heteronom memerlukan disiplin ilmu lain, sedangkan otonom berdiri sendiri teman-teman, karena ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang sui generis, yang berbeda dengan ilmu lain di sini. Ini menunjukkan teman-teman ingin hukum itu berdiri sendiri, ahli
bagian dari cara argumentasi hukum di sini. Kan kita dalam metodologi ilmu yang otonom tadi, teman-teman, disiplin ilmu menggunakan logika dan juga menggunakan peneraran agar bisa memberikan argumentasi hukum. Maka seringkali kita bicara kemudian normatif. Normatif, hukum hukum itu pecah menjadi ada yang empiris, ada normatif di sini, teman-teman. Yang mana disiplin otonom ini memegang penuh tentang apa yang disebut dengan otonom, teman-teman. Apa yang disebut dengan normatif, bertentangan dengan normatif. Karena dalam legal kita beranggapan yang dipahami di dalam masalah penerapan hukum, teman-teman. Penerapan hukum tadi itu, ajaran hukum tadi itu cara, teman-teman. Hadir Pak Bola Fans. Oh sama, saya pemain bola. Saya juga penyuka bola. Tadi malam Everton menang. Mas Grealish, Grealish 9. Itu ya, guyonan saya. Sorry, masalah Zidane sama Materazzi. Itu, teman-teman. Kembali pada materi kuliah kita. Kemurnian hukum itu dalam bahasa legal positivisme hukum, dalam mata kuliah legal positivisme hukum, kita mengetahui realisme hukum, hukum yang real, hukum yang sejati itu kemudian berkembang agar kemudian menekankan pentingnya positivisme hukum. Otonom itu, metodologi otonom itu menekankan agar positivisme hukum atau hukum yang positif itu bisa berkembang di masyarakat. Hukum positif itu apa? Norma-norma, pasal-pasal. Kali tidak sesuai dengan apa pasal-pasal tadi. Dan itu, teman-teman, maksud saya adalah baik heteronom dan otonom itu sama-sama betul, teman-teman. Tergantung kita menggunakannya. Kampus kayak di UNER, mereka otonom. UNER menggunakan normatif hukum. Jember normatif. UNED normatif. Pajajaran dua-duanya normatif. Pajajaran dan UI itu dua-duanya. Saya undang Mas Sofwan ya untuk mempresentasikan makalahnya, teman-teman ya. Teman-teman juga boleh bertanya tuh mata kuliah metodologi ilmu hukum atau mungkin yang saya terangkan tadi itu diksi masalah linguistik. Jadi kita orang hukum ya, saya rasa kita orang hukum itu juga tidak terlepas dengan linguistik tata bahasa. Karena tata bahasa itu dalam ilmu mantek itu diperlukan, teman-teman. Hukum tidak bisa berdiri sendiri, dan kemudian teman-teman dengan cara kita memahami, untuk bisa menginterpretasikan hukum, perlu, teman-teman, itu yakni yang digunakan adalah linguistik dan juga logika. Itu sebagai pedoman kita. Kalau kita lihat kemudian apa dikatakan, kan kita bisa menafsiri. Itu bisa jadi deskripsi loh. Kemarin itu ada yang disertasi, kemudian ada yang bertanya nih. Oh Fadila, oke. Fadila, saya jawab dulu. Jika hukum produk politik berarti keduanya saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Oke, bentar. Fadila bertanya. Jika hukum produk politik berarti keduanya saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Iya. Hukum dan politik tidak bisa terlepas. Maka kemudian Fadila itu ada yang dinamakan dengan perselingkuhan politik dan hukum. Gak cuma orang aja selingkuh, Fadila, politik dan hukum pun pernah selingkuh juga, itu loh. Pernah selingkuh juga, Fadila. Dan perselingkuhan tadi itu karena ada tujuan. Fadila. Maka kemudian kan kita tahu, Fadila, perselingkuhan antara politik hukum itu. Oke. Fadila jawab nanti ya.
Halo Sofwan. Halo Sofwan. Sofwan, halo. Sofwan, halo. Tes suara. Tes suara. Sofwan, silakan presentasi. Sofwan, silakan presentasi. Sofwan, halo. Sofwan, halo. Pak Sofwan lagi ngopi, teman-teman, tak nyambung. Kan lagi ngopi, teman-teman, tak nyambung. Ini ada tanya Pak sedikit, boleh tanya kapan Pak sedikit, boleh tanya kapan silakan bertanya, bisa bertanya. Atau yang hari ini kita gunakan English, teman-teman. Yang hari ini kita gunakan English, teman-teman. Sofwan saya undang lagi teman-teman ya. Kayaknya tadi Sofwan bermasalah dengan apa namanya tentang masalah itu. Sofwan ada kesulitan di internet. Izin tentang KPK Bapak, silakan Mas Alif, monggo Mas Alif, boleh. Boleh, masalah KPK boleh. Kita kalau KPK lebih dalam nanti tanggal 1 teman-teman ya. Sabtu tanggal 3. Sabtu tanggal 3. Sofwan, dengar suara saya? Halo Sofwan. Bisa bisa dengar suara saya Sofwan? Volumenya dikeraskan Sofwan. Volumenya dikeraskan. Saya tidak dengar suara Sofwan. Volumenya tolong dikeraskan. Sudah? Sudah Sofwan volumenya? Gunakan headset Sofwan ya. Coba headsetnya dilepas dulu. Saya kok nggak dengar suaranya Sofwan. Headsetnya lepas dulu mungkin. Sudah full teman-teman. Sofwan halo. Suaranya nggak dengar. Sofwan mungkin tanpa headset coba. Tanpa headset Sofwan. Suara nggak kedengaran. Oke. Halo Pak, sudah Pak. Oke, kedengaran. Lanjutkan presentasi. Langsung presentasi Pak ya? Iya. Karena kita bicara bola sudah. Coba lanjutkan presentasi. Nggih Pak, nggih Pak. Halo Sofwan. Halo Sofwan. Halo Pak. Halo, halo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 mempresentasikan hukum alam Pak ya. Hukum alam. Yang pertama, pengertian hukum alam. Hukum alam adalah ilmu yang ditemukan pada alam, di mana ilmu tersebut sesuai dan bersinergi dengan alam. Begitu Pak, singkatnya begitu Pak. Lebih jelasnya di makalah Pak. Oke, lanjut kedua, sejarah. Sejarah hukum alam ini adalah dimulai dari zaman Yunani Pak. Zaman Yunani, tokoh-tokohnya ini yang pertama Aristoteles, yang kedua Plato, yang ketiga Marcus Tullius, yang keempat adalah Agustinus, yang kelima Thomas Aquinas, yang keenam Grotius, yang ketujuh Thomas Hobbes. Oke,
Langsung lanjut ke teori Pak ya. Langsung lanjut. Teori hukum alam ini secara singkatnya Pak. Nanti jelasnya ada di makalah. Oke, Sofan, silakan. Oke. Terus lanjut ke teori-teori hukum alam. Nah, teori-teori hukum alam. Nah, teori hukum alam ini dibagi beberapa macam Pak. Ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama, hukum alam yang bersifat otoriter. Nah, bersifat otoriter maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum positif. Di lain sisi hukum alam sebagai cita-cita, dengan mana hukum positif harus disesuaikan. Begitu Pak. Yang kedua, hukum alam yang progresif dan konservatif. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini apa? Maksudnya adalah mampu melahirkan hukum-hukum yang sosiologis. Begitu Pak. Cara singkatnya Pak. Nomor 3 adalah hukum alam yang religius atau agamis. Gitu Pak. Nah, maksudnya bagaimana? Ilmu yang mampu memberi ilham kepada kaum religius atau agamis. Di lain sisi juga memahami teori-teori kaum individualistis. Begitu Pak. Nomor 4, hukum alam yang bersifat mutlak. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mampu mencerminkan hukum absolut atau hukum Jawa kuno dengan ungkapan sabda itu waktu. Begitu Pak. Jadi teori hukum alam ini adalah ajaran ilmu Buddha Pak, agama Buddha. Begitu Pak. Harus sesuai dan berkaitan dengan ilmu alam gitu. Terus lanjut fungsi hukum alam yang pertama adalah 1. Hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif. Begitu Pak ya. Yang kedua, hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional, begitu Pak. Yang ketiga, hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia, begitu Pak. Yang keempat, sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional. Itu Pak, cara lengkapnya ada di makalah Pak. Ini salah singkat saja Pak, kesimpulan. Terus lanjut. Iya, saya kira itu saja Pak, singkatnya Pak. Oke. Nanti tanya jawab, langsung sambut. Sambut. Ada yang presentasi lagi? Ya, Sofan aja. Iya langsung Pak, tanya jawab. Bentar, Sofan, jangan hilang dulu ya. Teman-teman ada yang ditanyakan Sofan nggak? Teman-teman yang live pada pagi hari ini ada yang ditanyakan ke Sofan nggak di sini? Monggo ditanyakan. Kalau ada makalahnya sudah dikirim Pak. Makalahnya sudah kolom komentar ya teman-teman ya. Sofan posisi di mana nih? Di warung mana? Nggak ngajak-ngajak Sofan? Oh, Pak, warung teman ini Pak. Warung teman. Oh, rumah teman di enggak di Jember. Enggak, di Surabaya. Oh, Surabaya. Sorry Surabaya. Oke. Makasih Sofan. Oke, bentar ya teman-teman. Saya tanya ke Sofan dulu nggak? Ini Sofan di Surabaya posisi ini. Di warung kopi atau mungkin Sofan? Habis berapa Pak nonton bola? Nonton bola. Kapan bertemu main ini? Bayern Munchen menang Pak, juara Pak. Apa? Gimana Pak? Bayern Munchen juara. Ini tadi malam lawan apa namanya? Lawan Dortmund. Iya, bagus tuh yang gitu. Bagus, masuk. Teman-teman ada yang tanyakan ke Mas Sofan dulu nggak ini? Tidak.
Apa Pak? Mas Sofan, Sofan, Apa Pak? Iya Pak, iya Pak. Apa di Pak? materi saya Mas Sofan tadi, saya bicara metodologi, ada yang heteronom dan otonom, metodologi ilmu hukum, Mas, ada yang Iya. tanya dulu nggak? Saya. Di metode penegakan hukum kan ada dua Iya. Pak ya. Saya sudah paham Pak. Ada- Iya sudah mengerti Pak. Mas Sofan ada yang ditanyakan nggak ke saya? Enggak Pak, enggak Pak. Sudah cukup jelas tadi Pak. Udah tadi ya. Oke. Ya, Itu ada yang kita lanjut ke WA grup aja kalau gitu ya, Mas Sofan ya. Ini lanjut di grup aja Pak. Apa? Oke. Lanjut di grup tanya Siap, jawab. siap, bentar. Mas Sofan dulu ya. Ini saya menjawab pertanyaan teman-teman Mas Sofan. Ini yang ditujukan ke saya Mas Sofan. Mas Sofan ya. Dari pertanyaan ini dari siapa? Dari atas dulu bentar. Pak Fadila. Dari Arif ini, dari Arif bertanya seperti ini. Jika KPK yang saya ketahui adalah lembaga independen, karena lembaga KPK esok ya. Esok ya teman-teman ya. Jika KPK lembaga independen dan ketika kita jadi perubahan tentang KPK yang di dalam isinya pegawai KPK beralih KSN, secara langsung KPK beralih menjadi lembaga negara. Oke, makasih teman-teman. Ini Mas Sofan sini dulu ya, sambil face to face dengan saya. Jadi kalau teman-teman pertanyaan dari Mas Alif tadi, masalah KPK lembaga negara, iya. KPK termasuk lembaga negara. KPK termasuk lembaga negara. Karena lembaga negara itu namanya lembaga negara ad hoc. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu ada terbagi menjadi 3. Pertama ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, Mas Sofran. Tapi ada juga yang dinamakan dengan the state of auxiliary bodies, lembaga negara tambahan, kayak KY, kayak KPK, kayak Komisi Ombudsman, itu termasuk lembaga negara tambahan. Yang ditanyakan Mas Alif itu adalah apabila lembaga KPK adalah orang ASN semua, memang lembaga negara Mas Alif. KPK itu lembaga negara, tapi lembaga negara ad hoc namanya. Itu Mas Alif yang bisa saya jelaskan. Kemudian pertanyaan dari mana tuh? Mas Bagas Satria menambahkan, Mas Bagas Satria Wicaksono ini. Mas Bagas Satria menambahkan tentang itu dulu pertanyaan. Saya tak jawab pertanyaan teman-teman dulu ya. Kita lanjut di grup di sini, mau dalam diskusi. Wah, itu gitu teman-teman ya. Sofan lagi marung nih sambil belajar. Terima kasih sudah ngikuti Mas Sofan walaupun dari Surabaya. Teman-teman saya jawab pertanyaan teman-teman yang lain ya terlebih dahulu. Mas Bagas Satria Wicaksono, jika politik dan hukum itu berkaitan, berarti bisa dikatakan bahwa terbentuknya hukum itu karena adanya politik seperti itu, nggak Pak? Iya, karena ada produk politik. Kan iya, betul nggak? Yang buat undang-undang siapa? DPR. DPR apa? Lembaga politik. Berarti maknanya adalah undang-undang adalah produk politik. Berarti pemaknaannya itu maka karena produk politik diuji melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena dibuat oleh siapa? DPR. Takutnya ada jual beli pasal di situ. Pak Basuki apa ada jual beli pasal? Banyak di situ. Karena kemudian oleh MK dibatalkan. Berarti politik karena ada politik seperti itu nggak Pak? Iya betul. Soalnya politik dan hukum itu bagikan rel dengan kereta. Iya. Mata kuliah politik hukum teman-teman, di mata kuliah politik hukum itu, yakni adalah rel itu adalah hukumnya. Rel itu adalah hukumnya. Lokomotif atau kereta itu adalah politik. Maknanya adalah kebijakan politik harus sesuai rel. Kebijakan politik harus tetap sesuai rel. Rel apa? Rel hukum, teman-teman. Tidak boleh bertentangan dengan rel di sini. Rel politik dan hukum itu rel. Relnya itu adalah hukum, lokomotifnya atau keretanya itu adalah politik. Maka harus sesuai dengan politik. Dalam perjalanan seperti itu harapannya. Namun di situ adalah seringkali juga terjadi jual beli pasal, praktek ketatanegaraan kita. Ada jual beli pasal terjadi, maka kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar, undang-undang harus diuji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Karena undang-undang untuk manusia, maka di situ adalah konsep karena banyak orang hakim dan juga pengacara itu menggunakan konsep civil law, apa yang dikatakan undang-undang itu yang dijalankan, orang memaknai undang-undang itu karena dia beranggapan metodologi otonom.
undang-undang itu atau ilmu hukum itu bebas dari disiplin ilmu lain. Maka penerjemahannya itu adalah apa yang dikatakan undang-undang itu yang dijalankan teman-teman. Maka Mas Bagas, maka penjalanan apakah politik dan hukum itu bagian dari kereta api betul. Tapi dalam praktek seringkali ada perselingkuhan di situ. Ada jual beli pasal situ. Maka perlu MK, Mahkamah Konstitusi, dan kita sebagai mahasiswa untuk untuk bisa mengawasi jalannya pembuatan undang-undang. Mas Alif Arsyid, izin tentang KPK Bapak, boleh? Tadi sudah saya jawab Mas Alif ya. Mas Alif, kalau berkenan Mas Alif hari Sabtu gabung juga dong di diskusi kami di Kompres tentang KPK juga. Mas Alif insya Allah menarik. Mas Alif bisa pertanyaan banyak di situ. Dan saya mungkin akan banyak diam, mempersilakan teman-teman untuk tanya langsung pada Pak Budi Santoso sebagai koordinator kerjasama KPK di situ. Nanti teman-teman, insya Allah beliau orangnya bagus. Teman-teman bisa siapa tahu teman-teman jadi pegawai KPK. Amin. Boleh teman-teman. Pak, boleh bertanya tentang KPK tadi Pak. Elsa Hani 30. Boleh Elsa. Teman-teman, sebenarnya peluang karir teman-teman bisa di KPK. Teman-teman bisa di KY, Komisi Yudisial. Teman-teman bisa di mana tuh di KPU, itu bisa. Maknanya apa? Teman-teman perlu relasi, perlu teman untuk bisa mengarahkan teman-teman untuk menuju ke situ. Maka relasi menjadi penting di sini. KPK teman-teman saya di KPK cukup banyak di sini teman-teman. Hadir Pak Bola Fans, Rocky Gerung, Mas Sofan tadi ya, Mas Bagas Satria. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak Mas Alif? Mas Samit, Kipti, gambar coket, sinyal saya kayaknya nggak stabil kata Pak Haji Rahmat. Oke Pak Haji. Itu teman-teman ya, kembali pada materi saya, mata kuliah saya tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan pada nggak dengar suaranya. Oke, Sofwan. Teman bentar ya, Alif Arsil, Vicky, Mega, Wahyudi, Putih 2310. Kembali pada materi saya teman-teman tentang metodologi ilmu hukum. Ada yang heteronom, ilmu hukum perlu, ilmu-ilmu lain di luar hukum, dan juga ada yang namanya metodologi otonom. Yakni adalah ilmu hukum masih berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan ilmu lain. Kipti, mau bertanya? Silakan Kipti ya, saya persilakan Kipti ya. Kipti ya, langsung tulis aja di kolom komentar sambil saya jelaskan teman-teman. Maka berjalannya waktu teman-teman, karena ilmu hukum itu, pelaksana hukum, kayak kita itu orang hukum, harus makna otonom itu kita harus melaksanakan apa yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan pasal-pasal. Otonom itu teman-teman. Kemudian, hukum itu hanya berisikan aturan atau perundang-undangan. Isinya cuma aturan, pasal-pasal. Tidak ada makna lain di situ. Maka penjelasan tidak masuk, cuma pasal. Cuma pasal. Selanjutnya adalah, di dalam otonom itu, teman-teman, ahli hukum harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga hakim harus memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan di sini. Di dalam konsep otonom, kenapa ada otonom? Agar hakim itu orang hukum kayak pengacara, kemudian jaksa, polisi, atau Anda sebagai paralegal, itu memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan hakim pun harus memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan. Agar kenapa teman-teman? Tercipta yang dinamakan dengan kepastian hukum. Itu ya. Selanjutnya, tidak ada hubungan antara hukum dengan moralitas. Di dalam otonom itu hukum dan moralitas dibebaskan teman-teman. Hukum yang hukum, moral yang moral. Kayak orang mencuri, masa kita bicara moral? Enggak. Perlu adanya hukum, agar orang itu jerah. Efek jerah seperti itu. Agar kenapa? Agar hukum kita bicara senyatanya aja, nggak bicara baik dan buruk. Kalau etika kan dan moral bicara baik dan buruk. Sedangkan kalau kita bicara hukum, kalau orang itu salah, udah dihukum aja. Agar kenapa? Kipti, agar orang tersebut itu jerah dengan efek tadi. Oke, saya jawab pertanyaan Kipti dulu. Bagaimana perspektif keadilan menurut hukum alam dan hukum positif menurut Bapak? Jadi Kipti adalah konsepnya Kipti. Konsep keadilan dalam hukum alam tadi itu kan ada namanya jus constitutum dan jus constituendum. Hukum itu adalah jus constitutum dan jus constituendum. Jus constitutum adalah harapan-harapan masyarakat agar adanya hukum. Sedangkan jus constituendum itu adalah kenyataan. Ada jus constitutum, harapan adanya aturan tadi itu, dan jus constituendum itu adalah kenyataan di situ, kenyataan hukumnya. Sedangkan hukum alam itu adalah harapan-harapannya, harapan keadilan.
harapan tentang apa namanya, harapan tentang adanya hukum tadi. Sedangkan jus constituendum adalah kenyataan hukum di masyarakat seperti itu. Maka perspektif keadilan menganggap kalau kita bicara hukum positif apa yang dikatakan undang-undang, itu kemudian diputuskan melalui hakim. Keadilan tadi itu diputuskan melalui putusan majelis hakim, Kipti. Majelis hakim melihatnya itu adalah apa namanya, orang itu salah benar dari amanah Kipti, dari putusan hakim. Sedangkan kalau konsep keadilan dari hukum alam, Kipti, itu dilihat dari mana, Kipti? Dilihat dari pendapat masyarakat tentang keadilan tadi. Kan kalau kita bicara hukum alam itu adalah baik dan buruk. Kita bicara masalah masyarakat banyak, lingkungan, bagaimana melihat suatu kenyataan tadi. Kan kalau bicara hukum alam itu adalah pendapat masyarakat umum tentang hukum tadi, Kipti. Kemudian berjalannya keadilan, Kipti, keadilan dalam hukum alam. Bagaimana pendapat masyarakat banyak tentang hal tersebut? Sedangkan hukum positif, bagaimana pendapat hakim? Bagaimana pendapat hakim tentang orang bersalah tadi? Hukum alam masyarakat banyak karena masyarakat banyak dianggap sebagai pengejawantahan dari keadilan dalam musyawarah banyak itu. Sedangkan kalau dalam konsep apa namanya, maka kemudian di hukum alam ada norma, ada namanya hukum yang hidup. Sedangkan kalau bicara hukum positif apa yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan pasal-pasal yang diputuskan hakim, itu yang kemudian mencapai keadilan di situ. Memang konsep keadilan, teman-teman, baik hukum alam dan hukum positif mempunyai perspektif yang beda. Hukum alam dalam masyarakat banyak, sedangkan hukum positif dari pendapat hakim di sini. Tapi tujuan sama, teman-teman. Hukum alam dan hukum positif antara jus constitutum dan jus constituendum memahami keadilan, yakni adalah tentang bagaimana bisa memberikan apa namanya, rasa adil bagi masyarakat. Maka kemudian dampak dari hukum alam kita adanya pengadilan. Walaupun sebenarnya konsep adil itu susah, kita. Konsep adil itu nggak mudah juga. Maka kemudian ada orang yang bicara keadilan itu, orang itu apa, kita orang dalam sidang itu, orang yang salah menganggap hakim tidak adil, tapi bagi yang menang merasa hakim sudah adil. Maka konsep adil itu emang tidak mudah, Kipti, ya. Teman-teman kalau ada waktu ya, Kipti, kalau Kipti ada sanggahan silahkan tulis kolom komentar. Kemudian teman-teman kalau ada waktu, monggo hari Jumat besok teman-teman ikut acara KPPU, Pak Martoyo sebagai pemateri, dan kemudian kalau ada waktu teman-teman, kita Sabtu pagi ada acara dengan KPK dengan acaranya Kompres, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Jember. Teman-teman bisa ikut gabung situ untuk bertanya-tanya langsung mengenai KPK yang hari ini hits, karena hari ini itu banyak anggota KPK mundur, teman-teman. Saya kadang-kadang mikir kok nampak mundur gak enak-enak gitu kan. Emang orang itu beda, ada orang yang ingin terikat, ada orang yang ingin bebas, ada jiwanya yang bebas, apa gitu ya. Saya kadang-kadang mikirnya itu emang ada yang aktivis, banyak komisi yudisial KPK itu adalah aktivis, banyak aktivis, teman-teman. ICW itu aktivis. Orang yang aktivis itu adalah kebanyakan itu kalau terlalu dikekang itu nggak bisa. Maka mereka lebih baik mundur karena mereka punya spirit sendiri. Itu emang saya sadari perspektif orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan setiap orang, teman-teman. Mas Sofwan, hari Sabtu dan Jumat jam berapa? Kalau Jumat besok itu KPPU, Mas Sofwan itu jam 9 ya. Kalau saya hari Sabtu juga jam 9 via Zoom. Mas Sofwan. Mas Sofwan bisa cek di IG story saya atau di IG-nya Kompres ya acaranya. Mas Sofwan mungkin kalau ada kegiatan bisa ikutlah, tanya-tanya, belajar di situ, teman-teman. Itu teman-teman mungkin ada ditanyakan dulu nggak nih sini? Ada ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Kalau ada tanya dulu silakan. Saya tulis di kolom komentar dulu ya.
Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau nggak ada saya cukup sekian dulu ya. Kita berlanjut ke WA Group teman-teman untuk bisa diskusi ya. Kipti, terima kasih Pak sudah jelas. Terima kasih Kipti sudah hadir. Terima kasih Sofwan, hari Sabtu Jumat jam berapa? Oke, Ewim STKWT. Eh, teman-teman itu dulu ya. Anissa Hafiza. Oh, Arvina, Mbak Arvina. Makasih Mbak Arvina sudah hadir juga. Teman-teman saya cukupi sebagian dulu di mata kuliah logika dan penalaran hukum teman-teman. Eh, nanti kita akan lebih memperdalam diskusi di WA Group. Makasih Mas Sofan atas presentasinya. Dan Mbak Fadila dan kawan-kawan. Saya cukup sekian. Mari kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalaupun tidak ada, bentar. Ini Mak Adib Asil, sampun Pak. Mas Sofwan. Berarti salah satu alasan KPK mundur karena diketoknya undang-undang. Iya, iya, iya Mas Sofwan. Gara-gara undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 19 tahun 2019 itu membuat KPK tidak seperti dahulu. Nanti bisa tanya ke Pak Budi ya di KPK ya hari Sabtu. Itu analisis saya. Itu hari ini juga ramai di media sosial, banyak anggota KPK mundur teman-teman. Teman bisa belajar dari situ. Makasih teman-teman sudah mendengarkan.